Ada yang tanya tentang qada. Ya, memang betul. Kemarin saya jelaskan orang ya punya qada salat, maka dia haram ngerjain salat sunat. Ya. Haramnya haram ya. Haramnya kenapa bisa haram? Haram menggunakan waktu. Sah enggak kira-kira tuh sholat sunatnya? Sah. Dapat pahala apa kagak? Dapat. Tapi dosa. Dosanya apa? Dosa salah menggunakan waktu. Jadi kita ganti aja sholat kalau begitu. Sholat qadanya ya. Sholat qobliyah ba'diyahnya ganti aja sama sholat qada. Ya, gitu. Begitu. Enggak apa-apa, ya, bagus itu ya. Cuma ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau Idul Fitri gitu. Sembahyang enggak tuh kira-kira Idul Fitri? Iya. Idul Fitri sembahyang apakah enggak kira-kira tuh? Ya. Kita nih umpama nih kita punya qada. Idul Fitri kita sembahyang apakah enggak? Lihat aja Idul Fitri hukumnya apa kira-kira? Hah? Idul Fitri hukumnya sunnah. Idul Fitri hukumnya sunnah. Sama Idul Fitri juga sunnah kayak begitu. Cuma juga bukan berarti kemudian Idul Fitri enggak usah diadain. Wah. Bukan juga begitu pengertiannya. Tapi tetap Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Kita punya qada, ya kita wajib bayar qada dulu. Nah kemudian bagaimana ke Idul Fitri? Apakah kita nggak ikut sholat Idul Fitri? Ikut aja. Entar sembayangnya sembayang qada. Sembayang apa? Sembayang subuh. Bisa begitu. Entar yang mimpin siapa? Yang orang ya yang kagak punya qada gitu ya, begitu. Jangan kemudian Idul Fitri libur kagak mau sembahyang. Ya. Oh gitu. Hah? Di mana? Oh gitu. Iya. Iya. Jangan kayak begitu. Tetap diadakan. Ya. Tetap diadakan. Ya, cuma nanti yang mimpin yang kagak punya qada, yang bersih. Makanya kita jangan malu-malu, biar anak muda suruh. Tapi anak muda yang mana? Anak muda yang bagus. Jangan asal anak muda doang. Anak muda yang benar-benar ngaji, yang ngerti, bisa ya, baca Qur'annya bagus, dia memang enggak ya bersih, baguslah ibadahnya gitu ya, tukang ngaji gitu ya. Iya. Jangan kemudian Idul Fitri kagak diadakan, tarawih enggak diadakan, jangan. Tetap adakan, cuma nanti yang ngerjain yang orang yang enggak punya qada yang bagus. Nah, kita yang punya qada tetap ikut aja, cuma nanti dia sembahyang sunat ya. Kita sembahyang qada. Boleh enggak ngikut sembahyang wajib, ngikut kepada sholat sunat? Boleh. Ya? Boleh enggak? Boleh. Sholat qada, sholat wajib ngikut sama sholat sunat, boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi jangan sampai diberhentiin sholatnya. Terus berhentiinnya qada mulu, kagak Idul Fitri entar. Gitu. Siapa yang pegang? Ya kasih yang orang bersih gitu ya. Gitu. Nah, beruntunglah kita anak sekarang nih. Ya enggak sholat, dia sholat terus ya, dia sholat terus ya. Kayak begitu. Mengqada sholat
Dalil apa nih? Qada salat. Oh, ada kitabnya. Ada kitabnya, ada. Itu banyak, kalau itu mah di kitab-kitab fikih banyak sekali. Maksudnya mengqada, wajib mengqada salat itu ya. Haram ngerjain sunat. Dalilnya apa? Kitabnya ada. Ada. Banyak sekali kitabnya ya. Banyak sekali. Gitu. Jadi banyak sekali kitabnya. Itu mazhab kita Syafi'i itu udah maklum di kalangan kita, mazhab Syafi'i gitu. Gitu ya. Itu maklum semua. Artinya itu udah lumrah, wajib kita bayar qada. Cuma begitu tadi, jangan sampai Idul Fitri berhentiin. Ya, jangan. Tarawih diberhentiin bayar qada, ntar diketawain orang. Gitu. Hah? Jadi gempar ntar. Gitu. Padahal tadi ya, salat wajib boleh ngikut kepada salat sunat. Ini kitabnya banyak fikih ini. Ya. Kalau orang awam memang kagak tahu ya. Kita yang awam udah jangan banyak bicara, udah ikutin aja guru gitu. Gitu ya. Gitu. Itu maklum itu mana? Maksudnya udah lumrah itu ya. Salat apa namanya di mazhab kita lumrah itu. Yang namanya kita dulu qada dalam kitab mazhab Syafi'i, kita punya qada wajib dibayar, haram kita kerjain salat sunat. Ya, kita wajib kerjain qada. Itu udah maklum itu mah. Itu banyak kitabnya, kitab fikih rata-rata kitab yang gede-gede tapinya. Ya. Itu rata-rata Bang Haji. Ya. Kalau kita enggak tahu ya karena memang kita masih di bawah, ya enggak apa-apa. Enggak tahu. Kita ikutin aja guru-guru kita. Itu maklum. Iya, maklum itu. Nanti kalau kita protes nanti kita diketawain ya. Gitu. Karena itu sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui gitu ya. Cuma tadi saya mengingatkan jangan sampai salat Idul Fitrinya berhenti, jangan ya. Salat tarawihnya berhenti, jangan. Iya, jangan. Jadi tetap dikerjain. Nah, kita yang punya qada yaitu kita ikut aja, tetap ikut yang salat sunat. Enggak apa-apa ikut salat sunat. Jadi semangatnya tetap gitu ya. Iya. Ada yang bertanya, Ustaz Zarkazi, nanti kita umpama punya qada yang mana kita bayar nih? Iya. Pertama, kita bayar subuh aja enggak apa-apa. Ya dua-dua kan. Pas sama. Kalau pengen yang lain boleh. Umpama apa? Ya. Maghrib atau zuhur ya, atau asar 4 itu ya. Entar lagi dia udah 2 kita diri. Malu ya enggak apa-apa. Malu sih karangannya. Ya enggak usah malu. Gitu. Ya, ya. Itu kitabnya banyak itu mah. Jangan tanya, jangan. Itu udah malu kalau kita ributin ini, malu gitu ya. Karena memang ada kitabnya. Cuma tadi jangan sampai dibubarin sembahyang Idul Fitri, enggak sembahyang Idul Fitri, jangan. Tetap adakan ini. Kita ngikut aja. Kita ikut. Ya. Kita ikut. Ya, apa? Kita sholat qada, dia sholat sunat. Ya. Gitu. Ya kalau umpama gua mau di rumah aja, ya silakan di rumah aja. Cuma ya kan kagak enak di rumah sepi. Itu. Gitu. Cang Haji, ya Bang Haji ya. Nah. Gitu, paham ya? Makanya kodoknya biar segera dibayar. Kita tuh bayar kodok itu seluruh waktu kita, Pak. Bayar kodok sholat seluruh waktu kita, kecuali hal-hal yang kita nggak boleh enggak untuk menggunakan waktu itu. Apa umpama kita nyari duit buat anak bini kita, ya itu boleh kita nggak bayar kodok kita gunakan itu waktu untuk kalau kita melakukan sholat
Sunat aja itu jadi haram, bagaimana kalau jalan-jalan? Lebih lagi, sama itu hukumnya. Haram juga. Waduh, kemparan lagi kan? Begitu, Pak. Sama bapak punya utang. Bapak punya utang nih. Punya utang. Utang sama manusia. Ini ada kitabnya. Banyak sekali pokoknya. Jangan ributin masalah begini. Malu ntar kita diketawain orang. Seperti kitab yang kecil dah. Irsadul Ibad ila Sabili Rasyad. Kecil tapi hebat. Kita punya utang, Pak. Ya, umpama 1 juta. Lalu kita jalan-jalan. Tur kita. Ya, tur kita. Duitnya buat bayar tur, bukan bayar utang. Itu hukumnya haram. Masya Allah. Begitu. Haramnya kenapa haramnya? Haramnya salah menggunakan uang. Salah menggunakan uang. Sah enggak kita pergi itu tadi? Sah, orang bayar kita. Sama tadi sholat sunat kayak begitu, sah enggak? Sah. Ya, sah. Kayak begitu. Itu kitabnya banyak sekali itu. Ya. Kitabnya banyak sekali. Ya. Jadi jangan kita ributin masalah ini, memang ada, tapi saya ingatkan, saya garis bawahi, jangan kagak sembahyang ya, di masjid, di musola, ya, jangan dibubarin sembahyang tarawih atau sembahyang id. Gak usah sembahyang id, sembahyang jangan, tetap sembahyang aja idnya, gitu ya, sembahyang id. Kalau kita begitu, gak usah sembahyang id, ente jangan jalan-jalan, ente jangan duduk di pinggir jalan, itu sembahyang aja, kuat ente begitu. Gitu. Itu kitabnya jelas banget, Masya Allah. Begitu ya, Cang Haji, paham ya? Jadi jangan dibubahin di sini, tetap Idul Fitri ya. Dibubahin lagi tuh. Hah? Jangan ya. Tadi yang mimpin yang lain gitu.